Penonton, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara Tadarus Ramadan. Kali ini kita akan berkesempatan untuk ngobrol dengan salah seorang deklarator dari Pergerakan Indonesia untuk Semua yang sekaligus adalah seorang intelektual NU. Namanya Ahmad Sahal. Halo, Mas. Halo, Bang Ade. Kita kali ini akan bicara tentang seringkali masyarakat tuh bertanya-tanya, ya. Apakah memang benar bahwa kita sebagai umat Islam atau umat Islam itu perlu meneladani apa yang dilakukan, diucapkan, tindakan, sikap dari Nabi Muhammad sekitar 14 abad yang lalu. Ada semacam sikap bersama, ya, kolektif yang mengatakan bahwa oke, kalau Anda ingin menjadi seorang muslim yang baik, tiru saja apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di masa hidupnya dulu. Nah, kira-kira itu pengantarnya nih, Mas Ahmad Sahal. Nah, dalam pandangan Anda, benar nggak sikap semacam itu? Jadi kalau Anda adalah seorang muslim yang baik, adalah seorang muslim yang meniru total Nabi Muhammad. Bahwa seorang muslim yang baik itu harus meniru Nabi, mengikuti, menjadikan Nabi sebagai teladan, itu iya. Ittiba'un Nabi lah istilahnya tuh. Itu iya. Nah, cuma persoalannya kan mengikuti Nabi itu seperti apa? Meneladani Nabi itu seperti apa? Apakah copy paste kehidupan Nabi abad 7 seperti yang zaman dulu kemudian kita tampilkan sekarang atau bagaimana? Nah, yang harus diingat Bang Ade, Nabi itu punya dua elemen, punya dua kategori ya. Dalam Quran dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu. Jadi manusia biasa dan diberi wahyu. Nah, dalam kaitannya sebagai posisi Nabi sebagai manusia biasa itu, Nabi itu pernah salah dan mengakui bahwa orang lain itu lebih tahu dari beliau, gitu. Beliau atau dia. Ya. Jadi Nabi pernah salah. Itu harus diingat, itu menarik itu. Ada kasusnya, ada satu insiden Nabi satu kali jalan-jalan di Madinah ini, kemudian ada sekelompok sahabat yang lagi menanam pohon kurma, lagi melakukan penyerbukan. Kemudian Nabi bertanya, lagi ngapain gitu, kira-kira gitu. Kami lagi menyerbuk kurma, menyerbuk pohon kurma. Kata Nabi, nggak usah dilakukan itu, biarin aja. Nah, ini sahabat meneladani Nabi dong, ngikuti Nabi, ikutlah nasihat Nabi. Ternyata beberapa saat kemudian pohon kurmanya jelek, gitu. Jadi tidak menghasilkan kurma yang bagus. Terus suatu ketika Nabi jalan lagi ke situ, terus ini kenapa? Apa yang terjadi dengan kurma kalian? Lah, kami kan ngikuti saran Anda. Kami ngikuti saran jenengan Nabi untuk supaya jangan diserbuk. Terus kata Nabi, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan kehidupan dunia kalian. Itu satu kasus. Jadi diakui oleh Nabi Muhammad. Iya. Jadi bahwa Nabi mengakui bahwa dia tidak lantas lebih tahu dalam soal kehidupan dunia. Yang kedua, bahwa dia bisa salah. Jadi Nabi mengaku salah nih. Yang kedua, kasus Perang Badar nih, Bang Ade. Perang Badar itu berarti awal abad 2 ya. 2 Masehi ya. 2 Hijriah. 2 Hijriah. Nabi lagi ngatur strategi terus. Ini perang Nabi Muhammad dan Islam melawan kafir Quraisy. Kelompok Quraisy ya. Nabi punya strategi pasukannya ditaruh di dekat sumur. Terus ada seorang sahabat nanya, "Nabi, ini dari Allah, ini wahyu atau pendapat Anda? Atau ini pandangan Anda sendiri?" "Oh enggak, ini bukan dari wahyu, ini pendapat saya." "Oh, kalau gitu salah. Strateginya harus begini, jangan ditaruh di situ." Dan Nabi mengikuti saran itu, gitu ya. Dan ternyata pasukan Islam menang saat itu kan. Nah, dari dua insiden itu kita bisa melihat bahwa Nabi bisa salah dan mengikuti Nabi itu tidak lantas mengiyakan, mengikuti semua harfiah ya perilaku Nabi, tetapi hanya terbatas kepada ibadah
ritual gitu. Jadi ada di divisi, ada dua pembedaan nih Bang Ade. Ada soal ibadah, soal sholat, bagaimana sholat, soal bagaimana puasa. Itu kan kita nggak mungkin ngarang ya, nggak boleh ngarang gitu. Kita harus ngikutin Nabi gitu ya. Nah, tapi ada juga soal kehidupan yang jauh lebih luas. Oke. Soal kehidupan ini dicontohkan tadi soal kurma, pohon kurma. Yang kedua soal strategi perang. Strategi perang itu kan politik macam-macam ya. Ini yang dipentingkan adalah soal-soal kemaslahatan ya, kemaslahatan. Jadi public welfare, soal bagaimana, dan soal sains. Jadi soal sains berarti Nabi mengakui diserahkan kepada umat. Gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan nih, kalau dengan kasus itu, sebenarnya umat Nabi zaman sekarang dalam soal kehidupan nih, itu lebih berperadaban dibanding umat Nabi zaman dulu, gitu loh. Karena kita sudah mengalami perkembangan, peningkatan pengetahuan. Betul, dan itu artinya kalau kita ngikuti Nabi bukan berarti dalam soal di luar ritual ya, di luar soal tadi cara sholat, cara haji dan seterusnya, itu ngikutinya itu bukan berarti terus mengcopy paste kehidupan abad 7 yang bayangin itu pramodernnya berapa jauh itu kan. Sekarang sudah begitu maju, mengikuti Nabi itu bukan berarti kembali ke masa 7 Masehi gitu loh. Tetapi ya kita pakai istilahnya Bang Ade itu akal sehat, memakai rasionalitas gitu. Sorry tadi supaya tegas nih ya, supaya jelas. Jadi yang diikuti ibadah ritual. Iya. Saja. Ibadah ritual dan soal-soal yang menjadi doktrin teologi lah ya. Teologi misalnya bahwa Allah itu Esa. Oke. Tauhid itu kita memang itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi. Terus kemudian bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Pengakuan bahwa beliau adalah nabi terakhir. Itu kita tahunya dari Nabi. Tapi itu kan akhir zaman. Itu bukan meniru kan? Sebetulnya. Bukan, itu pengetahuan pengetahuan akidah lah ya. Itu memang kita nggak bisa ngarang gitu loh. Itu terutama tiga hal itu. Percaya Tuhan itu Esa, kemudian Nabi Muhammad nabi terakhir, dan bahwa ada hari pembalasan. Itu selalu disebut dalam Quran kan? Man kana yang soal iman pada hari akhir, pada Allah, pada Rasul dan hari akhir gitu. Soal kehidupan, soal ritual, soal bagaimana cara meneladani yang tindakan, perbuatan dan lain-lain, ya tadi dibagi aja. Ada yang sifatnya itu harus ngikuti plek, copy paste, yaitu soal ritual. Dan itu sangat terbatas kan? Ya ritual itu berapa sih dimensinya? Ada yang sifatnya kehidupan. Nah, itu yang justru dipasrahkan kepada wisdom dan inovasi, sains yang sederhana, cara berpakaian. Cara berpakaian. Jadi bukan berarti kalau kita ngikuti Nabi itu terus harus ngikuti pakaiannya Nabi zaman dulu gitu loh. Ngikuti boleh aja, tapi bukan berarti bahwa itu adalah cara terbaik untuk ngikuti Nabi. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, dia bilang bahwa Nabi itu, ini soal cara berpakaian ya. Fakta bahwa Nabi itu pakai sorban dan jubah, itu bukan berarti bahwa itu pakaian khas kenabian. Karena zaman itu semua orang Arab pakai begitu sampai sekarang. Jadi, Abu Jahal juga ya? Abu Jahal, Abu Lahab, semua pakai sorban dan jubah kan. Gusmus bilang itu kita bisa membacanya sebagai bukti bahwa Nabi menghargai tradisinya. Jadi kata Gusmus, lah kalau tradisi kita orang Jawa, dia kan yang berbicara di dalam jamaah pengajian Jawa ya. Kalau pakai batik ya jangan-jangan ngikuti Nabi itu adalah pakai batik untuk orang Jawa gitu. Orang Texas katanya pakai jeans gitu loh. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kehidupan. Jadi diserahkan kepada akal kita ya. Karena itu kalau berpakaian saja kita tidak perlu meniru Nabi, tidak perlu ya, bukannya tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kita urusan demokrasi, sains, ekonomi dan seterusnya. Saya rasa cukup jelas sekali nih, Mas Sahal sudah mengantarkan kita pada sebuah sikap tentang
Kita bisa saja beragama atau kita penting untuk meniru meneladani Nabi Muhammad, tapi sebetulnya hanya dalam hal-hal tertentu. Ya. Barangkali spiritualitasnya, Ya. ketakwaannya, teologinya, soal ritual dan ritual. Tapi di luar itu mungkin manusia, kita semua mungkin lebih tahu daripada Nabi. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan yang kita bahas di episode berikutnya ya. Yaitu? Loh, padahal kan katanya Islam itu mengatur semua. Islam itu lengkap. Kok hanya ritual aja yang permanen diikuti Nabi? Ya, gitu. Ya, nah, ini itu gimana? Pertanyaan berikutnya ya. Ya. Jadi penonton, kita akhiri dulu Tadarus Ramadan pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu lagi.